Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nita Puspita dengan NIM 40121111106 dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai riset ilmiah kelautan atau Marine Scientific Research. Yang dimana Marine Scientific Research itu atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah penelitian ilmiah kelautan itu dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khususnya yang mana di kawasan laut yang dilaksanakan dengan suatu cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang berguna bagi umat manusia. Nah, pengaturan penelitian ilmiah ini pengaturan penelitian ilmiah di bidang kelautan ini itu diatur secara tegas di dalam UNCLOS tahun 1982 pada bab 13 dari mulai pasal 238 sampai dengan pasal 265. Nah, setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara semata-mata itu harus dimaksudkan dengan tujuan damai. Hal ini merupakan sebuah prinsip yang sudah dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Ada beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar pelaksanaan penelitian ilmiah ini, itu prinsip-prinsip tersebut itu terdapat pada pasal 240 yang dimana dalam penyelenggaraan riset ilmiah kelautan harus berlaku asas-asas berikut seperti A. Riset ilmiah kelautan harus dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai. B. Riset ilmiah kelautan harus dilakukan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara yang sesuai dengan Konvensi UNCLOS 1982. C. Riset ilmiah kelautan tidak dibenarkan mengganggu secara tidak sah penggunaan laut lainnya yang sah sesuai dengan Konvensi UNCLOS ini, dan penggunaan laut yang dimaksud harus dihormati. D. Riset ilmiah kelautan harus diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan relevan yang diterima sesuai Konvensi UNCLOS ini, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Nah, menurut UNCLOS sendiri, negara-negara ini memiliki hak untuk melakukan penelitian ilmiah di wilayah perairan mereka sendiri atau di wilayah perairan internasional. Penelitian ilmiah kelautan meliputi berbagai topik termasuk sumber daya kelautan, lingkungan laut, dan bawah laut. UNCLOS juga menetapkan bahwasanya negara-negara harus berkoordinasi dan berbagi informasi mengenai penelitian ilmiah kelautan. Negara-negara diharapkan mempromosikan kerjasama internasional dalam bidang penelitian ilmiah kelautan dan mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan lingkungan laut. Nah, menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UNCLOS 1982 ini, penelitian ilmiah kelautan diatur sebanyak 28 pasal di bab 13 dari bab 238 hingga pasal dari sebanyak 28 pasal di bab 13 dari pasal 238 hingga pasal 265 sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang menggambarkan secara jelas kerangka hukum di mana semua kegiatan penelitian harus dilakukan untuk mempromosikan studi tentang lingkungan laut yang dinyatakan dalam pembukaan konvensi. Akan tetapi dalam UNCLOS 1982 sendiri itu tidak diatur mengenai definisi yang pasti mengenai apa itu penelitian ilmiah kelautan. Dalam Konvensi Hukum Laut kedua, yaitu Komite 3 berdialog
atas pengertian dari penelitian ilmiah kelautan. Saat itu penelitian ilmiah kelautan dideskripsikan sebagai scientific research in the world ocean. Penelitian ilmiah kelautan ini awalnya dilaksanakan dengan tujuan bukan hanya untuk eksploitasi industri, melainkan juga sebagai ilmu pengetahuan mengenai fenomena alam yang terjadi di ruang laut, termasuk di dalamnya dasar laut dan tanah di bawahnya, yang mana dengan tujuan damai dan demi pengembangan lebih lanjut atas navigasi, pemanfaatan laut dan ruang udara di atasnya. Aturan umumnya itu adalah bahwa semua negara ini, baik negara pantai maupun bukan, memiliki hak itu mereka dimungkinkan untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain. Hak-hak internasional yang kompeten itu organisasi yang memiliki kompetisi dalam ilmu kelautan, seperti Otoritas Dasar Laut Internasional atau Komisi Oceanografi Internasional UNESCO. Hak untuk melakukan penelitian ilmiah tersebut secara langsung terkait dengan kewajiban, yaitu dalam rangka menggalakkan dan memfasilitasi penelitian ilmiah kelautan. Namun dengan demikian, hak untuk melakukan penelitian ilmiah bukanlah hak mutlak, karena ini dibatasi oleh prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ilmiah ini wajib dilakukan secara eksklusif dengan tujuan damai, sesuai dengan metode dan saran ilmiah yang sejalan dengan konvensi dan peraturan di bawah konvensi UNCLOS, termasuk untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Gagasan umum tentang penelitian ilmiah kelautan itu adalah semakin dekat dengan negara pantai suatu penelitian, maka semakin besar kekuatan negara pantai tersebut untuk mengendalikan kegiatan penelitian. Oleh karena itu, di dalam laut teritorial, negara pantai sebagai negara yang berdaulat penuh memiliki kendali penuh atas kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan. Yurisdiksi ini bahkan tidak dibatasi oleh hak lintas damai, karena secara tegas tentunya ini ditentukan bahwa melakukan penelitian ilmiah selama lintas melalui perairan teritorial melunturkan hak lintas damai. UNCLOS sendiri mengatur penelitian ilmiah di dalam zona ekonomi eksklusif. Meskipun begitu, rezim yang mengatur penelitian ilmiah baik di zona ekonomi eksklusif maupun di landasan kontinen lebih rumit daripada pengaturan di laut teritorial, karena persetujuan negara pantai harus memperhatikan beberapa kondisi yang dicantumkan di dalam konvensi. Di dalam zona maritim, negara pantai memiliki yurisdiksi atas penelitian ilmiah dan hak untuk mengatur, mengizinkan dan melakukan kegiatan penelitian. Persetujuan atas kegiatan organisasi internasional, negara pantai dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untuk memberikan persetujuan tersebut. Nah, terdapat 4 jenis penelitian ilmiah kelautan. Yang pertama itu physical oceanography, yaitu studi yang membahas tentang ombak, pasang surut, arus maupun perubahan suhu. Yang kedua, chemical oceanography, yang mana merupakan penelitian terkait kompleksitas kimiawi kawasan laut. Yang ketiga, marine biology, atau suatu penyelidikan mengenai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut. Dan yang keempat itu marine geologi, atau itu adalah suatu studi yang mana berfokus pada topografi dan sedimen dasar samudra beserta kandungan yang terkandung dalamnya. Secara konseptual, pengaturan penelitian ilmiah di bidang kelautan ini diatur tegas dalam UNCLOS 1982. Sebagaimana yang di awal yang
telah saya sebutkan, setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara itu menurut UNCLOS itu harus dilakukan dengan tujuan damai. Hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Pada aturan konvensi, tepatnya pada pasal 240, itu telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya itu ada penelitian ilmiah kelautan wajib dijalankan dengan maksud tujuan damai, wajib dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada aturan konvensi, serta harus menghormati pemanfaatan sumber daya laut lainnya yang sah dari segi aturan konvensi, dan juga penelitian tersebut tentunya harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik dalam konvensi maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan laut. Dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dengan maksud tujuan damai, setiap negara maupun organisasi internasional wajib menjalin sebuah kerjasama internasional demi menjaga dan mencegah kerusakan terhadap lingkungan di dalam laut, baik di wilayah yurisdiksi yang menjadi hak miliknya ataupun di luar dari wilayah yurisdiksi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, terdapat prinsip warisan bersama umat manusia yang menjadi tanggung jawab bersama. Misalnya, laut bebas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, namun sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Ketentuan perihal kerjasama itu diatur di dalam pasal 242 yang menekankan pada sebuah konsep kerjasama yang berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan atas dasar manfaat bersama. Pada pasal 243 ini menegaskan bahwa kerjasama tersebut dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral, yang mana untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan riset ilmiah kedaulatan di lingkungan laut dan mengintegrasikan usaha para ilmuwan dalam mempelajari hakikat fenomena dan proses yang terjadi di lingkungan laut serta interrelasi di antaranya. Kemudian pada pasal 244 yang menentukan di mana nantinya informasi yang ada terkait usulan penelitian ilmiah itu harus dipublikasikan dan disebarluaskan seperti tujuan dari diadakannya dan pengetahuan yang hendak diperoleh dari penelitian tersebut. Nah, aspek penting lainnya yang tercantum dalam UNCLOS 1982 ini terkait penelitian ilmiah kelautan mengenai instalasi ataupun peralatan yang digunakan pada penelitian tersebut. Berkaitan dengan status hukumnya di pasal 259 itu menjelaskan bahwasanya instalasi atau peralatan yang dimaksud dalam bagian ini itu tidak memiliki status sebagai pulau. Instalasi atau peraturan dimaksud tidak memiliki laut teritorialnya sendiri. Dan adanya instalasi-instalasi atau peralatan di suatu tempat tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, maupun landasan kontinen. Nah, menyangkut perihal keberadaan instalasi, secara tegas itu diatur pada pasal 261 yang mana menyatakan bahwa tidak diperkenankannya
sampai mengganggu aktivitas yang terdapat pada rute perairan internasional, yang mana mengingat bahwa bila mana merujuk pada pasal 60, secara tersirat itu diperbolehkannya menetapkan zona aman di sekitar keberadaan instalasi atau peralatan tersebut dengan jarak maksimum 500 meter. Nah, selain itu, mengacu pada pasal 600 pasal 262 yang mana menjelaskan bahwasanya instalasi atau peralatan yang digunakan harus berisi identitas atau sebuah tanda pengenal sebagai petunjuk dari negara atau organisasi internasional mana yang memilikinya, dan dibubuhi pula dengan tanda peringatan yang jelas menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan zona terlarang, yang sehingga itu oknum-oknum yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki kawasan itu. Hal ini semata-mata hanya untuk menjamin keselamatan baik di lingkungan laut maupun udara dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional yang kompeten di bidangnya. Nah, jika suatu aturan telah ditetapkan dan diindahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pelanggaran atas layannya. Beranjak dari pelanggaran ini, maka akan mengakibatkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terkait perbuatannya. Nah, dalam UNCLOS sendiri itu terdapat aturan sanksi yang terdapat atau yang terdapat aturan sanksi apabila itu terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Nah, tersebut disebutkan pada pasal 263 mengenai tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi, di mana negara-negara dan organisasi internasional yang kompeten harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa riset ilmiah kelautan baik yang diadakan oleh atau atas nama mereka diselenggarakan sesuai dengan konvensi UNCLOS ini. 2. Negara-negara organisasi internasional yang kompeten harus bertanggung jawab mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan konvensi ini berkenaan dengan riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh negara lain, orang perorangan, atau badan hukum atau oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dan harus memberikan ganti rugi bagi kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Ketiga, negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi menurut pasal 235 untuk kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang timbul dari riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan atau atas nama mereka. Nah, sebagai konvensi hukum laut internasional, UNCLOS tahun 1982 ini telah menerbitkan aturan yang sangat jelas bagi setiap negara atau organisasi internasional yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Nah, bertitik tolak pada uraian di atas, maka Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNCLOS ini berkewajiban untuk bukan anggota UNCLOS tapi salah satu negara yang menggunakan UNCLOS ya. Nah, ini berkewajiban untuk menerapkan aturan konvensi ini ke dalam hukum nasionalnya. Nah, pengaturan tentang penelitian ilmiah kelautan di Indonesia ini memang tidak diatur secara khusus ke dalam suatu undang-undang yang lebih spesifik yang membahas mengenai penelitian tersebut, melainkan landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landasan kontinen Indonesia, tepatnya itu pada pasal 1 huruf D dan pasal 5. Yang kedua pada Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif, tepatnya pada pasal 7. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang tepatnya itu terdapat pada pasal 42, 43, pasal 44, dan pasal 45. Yang keempat, pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dalam Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 junto Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Yang mana dapat kita jumpai itu pada bab 8, yaitu mengenai penelitian dan pengembangan perikanan. Yang kelima itu Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, yang mana juga mengatur ya mengenai kegiatan penelitian ilmiah kelautan ini. Berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, dapat dikatakan bahwasanya masih banyak ketentuan-ketentuan yang ada pada UNCLOS yang belum ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri itu belum memuat peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang salah satunya terkait dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah di bidang kelautan gitu. Nah, saat ini sebagian besar negara yang melakukan penelitian kelautannya itu termasuk ke dalam kategori negara maju. Katanya negara maju lebih memiliki peran dalam mengatur penelitian ilmiah kelautan yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkannya kecurigaan dari negara berkembang, seperti misalnya di mana kapal-kapal riset yang digunakan itu justru sebagai kegiatan mata-mata, alih-alih sebagai kegiatan dengan tujuan damai. Maka dari itu perlu dicantumkannya prinsip-prinsip pada aturan konvensi ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebagai bentuk kesadaran dalam melindungi dan melestarikan kegiatan sektor kelautan. Nah, ketentuan lainnya itu belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, itu terkait dengan kerjasama internasional. Selain ketentuan kerjasama internasional pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang perlu dimuat ketentuannya mengenai instalasi atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ilmiah kelautan yang sesuai dengan aturan yang ada pada UNCLOS 1982. Terkait hal ini sangat riskan bila mana tidak sesuai dengan aturan konvensi, maka justru akan berakibat fatal bagi lingkungan laut sebagaimana yang tercantum pada pasal 258 konvensi UNCLOS ini. Mungkin dapat sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.